sih? Serius banget. Ini loh lagi ngeliat pembelajaran daring. Anak-anak ini kok kayaknya di pembelajaran itu nggak bisa aktif semua. Yang ikut hanya beberapa anak. Cuman pelajaran ibu aja apa semua itu? Ya ini saya fokusnya sama pelajaran saya, tapi kalau saya lihat ke pelajaran yang lain juga sama aja, anak-anak ini tidak semua siswa mengumpulkan tugas di pembelajaran daring. Oh, ada yang bisa saya bantu? Iya, kayaknya gimana ini menyelesaikan masalah yang seperti ini supaya anak-anak bisa lebih aktif gitu di pembelajaran daring. Oh ya, mungkin saya bisa bantu ya. Iya. Tapi sebelumnya itu apa sih yang mau ibu capai dari obrolan kita hari ini? Iya, supaya pembelajaran daring itu paling tidak diikuti oleh semua anak yang dalam satu kelas itu bisa, kalau ada tugas itu bisa mengumpulkan semua. Kalau misalnya pembelajaran yang ya pokoknya aktif lah, walaupun di daring ada tanya jawab, tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas gitu, gimana caranya? Oh gitu. Sekarang coba ceritakan apa sih yang menjadi permasalahan di Google Classroom yang punya ibu itu, apa masalahnya? Oh, kalau yang sekarang ini ada permasalahan sepertinya di Google Classroom itu kayak sudah penuh gitu ya kapasitasnya. Tadinya misalnya anak-anak itu yang mengumpulkan dalam satu kelas itu misalnya yang mengumpulkan bisa semuanya, tapi kemudian ada kendala yang Google Classroom penuh ini. Yang tadinya ngumpul juga kadang-kadang dia nggak ngumpul karena mungkin terkendala, alasannya anak-anak itu susah gitu ngumpul tugasnya. Oh, apa ibu sudah mencoba bertanya kepada anak-anak apa masalah dari kenapa anak-anak itu kok nggak bisa ngumpul di Google Classroom? Iya, karena menurut mereka itu classroomnya error menurutnya gitu. Padahal sepertinya kalau kita lihat kayaknya nggak ada. Kalau kita lihat kan biasa gitu loh, maksudnya belajar ada komen, ada apa gitu. Tapi anak-anak tertentu tuh ngomongnya error gitu classroomnya. Oh, berarti kalau boleh saya simpulkan yang jadi masalah itu anak-anak itu tidak bisa mengumpul tugas karena Google Classroom-nya error gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Terus setelah saya lihat itu penuh gitu ya kapasitasnya. Nah terus anak-anak itu ada yang bisa tetap mengumpulkan tugas pakai link, tapi ada yang kayaknya terkendala nggak bisa ngumpulin tugas gitu menggunakan link itu. Mungkin ibu bisa carikan solusinya gimana gitu. Oh ya mungkin ya, itu karena kendala anak-anak itu tidak bisa mengumpulkan tugas lewat Google Classroom karena penuh gitu ya. Terus ada nggak sih langkah yang sudah ibu lakukan? Ya, saya coba komunikasi sama anak-anak. Kemudian saya juga sudah mencoba membuat kelas baru gitu untuk memudahkan mereka mengikuti pembelajaran kembali. Tapi sepertinya masih tetap ada kendala, masih ada beberapa guru yang kita undang juga belum dikonfirmasi. Jadi kelas baru itu belum bisa dipakai gitu. Padahal kalau misalnya kelas barunya udah dipakai dengan kapasitas yang masih full, mungkin juga jadi solusi gitu ya buat anak-anak gitu untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik lagi gitu. Oh, jadi sudah mencoba ngobrol sama anak-anak, sudah coba buat kelas baru? Iya, coba buat kelas baru, tapi masih ada kendala lah, belum bisa dipakai kelas barunya. Kemudian langkah selanjutnya, misalnya untuk kendala, apa sih kendala yang dihadapi dalam membuat Google Classroom yang barunya, apa kendalanya? Ya, kendalanya
eh, ada beberapa yang tidak bisa menerima undangan untuk ngajar bersama di kelas yang saya buat itu. Jadi kelas baru yang saya buat itu nggak bisa langsung dipakai gitu, karena ya itu belum semua guru bisa masuk sebagai pengajar di kelas yang baru itu. Jadi hanya gurunya saja atau anak-anaknya juga ini masih bermasalah kalau membuat kelas baru? Kalau anak-anak enggak, kalau kelas yang baru, cuman kan karena belum bisa dipakai kelas barunya, mereka masih pakai kelas yang lama. Terus kelas yang lama itu kan kapasitas penuh. Ada anak-anak yang memang rajin, itu dia tetap ngumpulin tugas walaupun pakai link. Tapi ada kendala yang anak-anak nggak bisa ngumpul pakai link, sehingganya mereka ngumpulnya melalui WA gitu. Ada beberapa anak yang itu ada, tapi ada juga anak-anak yang dengan alasan kondisi kelas yang Google Classroom-nya yang bermasalah itu, mereka justru tidak mengikuti pembelajaran gitu. Mereka nggak aktif di pembelajaran. Yang aktif anak-anak yang biasanya aktif aja. Oh iya. Terus ada masalah dengan kelas lain nggak? Ini kan tadi mata pelajaran ibu di kelas yang mana ini? Kelas yang mana dulu nih? Ya kelas yang penuh, kelas penuh itu 9C itu sudah memang anak yang nggak bisa mengikuti semuanya. Terus kendala kelasnya penuh, mereka semakin ya dengan alasan itu tadi tidak bisa mengikuti pembelajaran gitu. Ada kelas yang penuh. Kelas 9C, 9 apa lagi? 9A, 9B dan 9B. Kemudian anak-anak itu kalau masalah di Google Classroom itu tidak bisa mengumpulkan tugas, berarti anak-anak ngumpulnya lihat apa ya Bu? Yang ngumpulnya kalau yang mereka mau mengikuti pembelajaran, ada yang pakai WA dia ngumpulnya gitu. Ada yang pakai WA itu menyulitkan atau tidak ya Bu kalau pakai WA? Ya kalau pakai WA itu kadang kan karena dia rata-rata kalau pakai WA itu kan dia japri. Jadi maksudnya tuh nomor. Kadang ya kalau nggak langsung kita ini, kadang-kadang anak-anak kan nggak tepat waktu tuh ngumpulnya. Pembelajaran misalnya kita pagi sampai jam berapa, anak-anak ngumpul tugasnya itu udah siang. Kadang ada malam dia melalui WA. Kadang kan tertimpa gitu, kita nggak langsung ini gitu. Kadang-kadang iya. Jadi masalah kalau kita pas lupa menganggap anak-anak belum ngumpulin tugas. Ya. Berarti apa nih langkah yang harus Ibu ambil ini untuk mengatasi hal tersebut? Misalnya langkah di kelas, beberapa kelas itu. Ya berarti ya itu tadi saya harus buat kelas baru gitu, kelas baru di Google Classroom. Tapi ya itu tadi kendalanya buat kelas baru ya. Bikin kelas baru. Itu untuk kelas 9, untuk 9A, 9B dan 9C. 9B, 9C. Kemudian setelah Ibu buat kelas baru, Ibu ngapain lagi tadi? Mengundang ya? Ya, mengundang beberapa pengajar. Mengundang beberapa pengajar untuk masuk di kelas. Kemudian apa lagi? Ya mengundang anak-anaknya untuk masuk kelas baru lagi. Mengundang anak-anak untuk masuk kelas yang baru. Kira-kira ini kapan akan Ibu laksanakan membuat Google Class barunya ini? Ya sudah saya laksanakan. Cuman kalau anak-anak ini udah masuk, tapi ada 1-2 pengajar itu belum mengkonfirmasi undangan untuk mengajar di kelas yang baru, karena mungkin natif emailnya tidak dibuka gitu. Jadi mereka belum menerima undangan yang saya berikan itu gitu. Oh iya. Berarti langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk supaya teman-teman yang udah diundang tadi nyambung, kalau dia udah diundang, itu apa sih yang mau Ibu lakukan? Ya paling yang paling mudah itu sebetulnya kalau misalnya selain saya misalnya memberitahukan melalui WA bahwa saya membuat kelas baru, itu paling mudah lagi kalau misalnya bertemu langsung sebetulnya gitu. Berarti pengennya Ibu itu bertemu dengan pengajar, langsung diundang, langsung dikonfirmasi gitu. Yang mengajar di kelas itu ya Bu ya. Terus ada
kendala untuk menghadirkan mereka, apa menemui mereka nggak? Ya kendalanya itu tadi karena kita ini masih daring, jadi sekolah ini aku tuh dari rumah bukan dari sekolah gitu. Jadi janjian dulu kali ya kalau mau ketemu, kalau enggak ya enggak ketemu gitu. Berarti janjian. Ya. Kemudian dari ulasan yang Ibu sampaikan tadi, kalau saya boleh menggarisbawahi ya, berarti ada permasalahan di Google Classroom-nya, kemudian langkahnya membuat kelas baru, mengundang pengajar, mengundang siswa, untuk itu juga bisa mengingatkan temannya biar bisa confirm gitu ya, dengan cara janjian ya, bisa juga itu. Terus siapa sih orang yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan keinginan Ibu ini, langkah-langkah yang Ibu ingin laksanakan ini, siapa kira-kira orang yang bisa membantu kelas baru itu? Ya yang bisa lah tentunya, yang bisa membantu. Siapa misalnya, apa di teman kita kan banyak di sini, kira-kira yang bisa membantu Ibu misalnya apa, wali kelasnya kah, atau teman ngobrol Ibu, atau siapa yang ada di wali kelas lah yang paling mudah ya kali, karena memang kan kita masing-masing wali kelas tuh harus, terutama kelas yang misalnya kelas 9C itu kan wali kelasnya Bu Vina, itu kan lebih mudah gitu kalau ada wali kelasnya untuk kita sama-sama. Bu Vina ngajar apa, bisa saya undang ke kelas saya, terus saya bisa diundang ke kelasnya Bu Vina atau kelas B Bu Yuni gitu kan, bisa. Kalau ini lebih cepat gitu loh kalau kita sama-sama, jadi saya bisa masuk ke kelas baru mereka, mereka bisa masuk ke kelas baru saya gitu. Oh iya, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini, coba saya ingin minta Ibu mengulangi apa sih langkah-langkah yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu rasakan. Itu tadi ya, berarti harus buat kelas baru, terus bertemu atau membuat janji. Kalau misalnya ini kan sekarang daring, tidak setiap hari kita itu bisa bertemu, ya buat janji untuk bisa bertemu. Kalau bahwa kita itu bikin kelas baru dan mereka itu diundang di kelas baru kita, dan segera mengkonfirmasi undangannya, jadi kelas barunya bisa langsung bisa cepet lah gitu dimulainya gitu. Biar mungkin solusinya biar permasalahan yang ada selama ini kan, dengan adanya kelas saya yang penuh itu, kasihan anak-anak yang nggak bisa mengirim, harusnya mereka mungkin aktif. Dengan kendala seperti ini mereka tidak aktif ya, dengan alasan tidak bisa mengirim tugas itu. Iya, nah itu Ibu sudah menemukan sendiri solusinya ya. Ternyata Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Bagaimana sekarang? Apakah Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi berarti saya harus segera nih ya, bikin kelas baru ya untuk untuk mengatasi persoalan di kelas saya ini ya, berarti ya solusinya kan itu bikin kelas baru. Iya betul. Sip lah, berarti kita udah bisa langsung aja coba nanti hubungi Bu Vina. Terus jangan lupa teman-teman tadi yang susah untuk dihubungi itu, dia dijapri lah ya, biar bisa ke sekolah, biar bisa ketemu sama Ibu, dan Ibu bisa kembali lagi bersama siswa-siswanya di kelas yang Ibu baru. Gimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Oh iya, jadi saya merasa lega ini, kita habis ngobrol-ngobrol. Jadi permasalahan yang saya hadapi sepertinya udah ada solusinya nih. Saya harus segera membuat kelas baru. Makasih ya Bu Fatma ya, udah memberikan saran-saran kepada saya. Jadi untuk langkah selanjutnya saya lebih jelas lagi. Iya, sama-sama Bu. Yang namanya teman itu memang harus saling membantu. Saya juga senang Ibu sudah bisa menemukan solusi sendiri. Iya. Ada yang ingin disampaikan lagi?
Sementara belum, nanti kalau ada lagi kita ngobrol lagi. Terima Oh, kasih ya Bu ya.